Prof. Zahid Tapi ingatkan para pengacara muda agar jangan asbun dan jadi pelacur intelektual. Beliau juga tegur Wamen Denny Indrayana yang jadi anomi. Anomi adalah kondisi sosial saat norma, nilai, dan aturan moral dalam masyarakat melemah, runtuh, atau tidak lagi dipatuhi. Gini, saya sudah mendengar para ahli, para advokat. Sebagai mantan pendidik, Pak Karni, saya melihatnya ini dari segi kriminologi dan yang belum diungkapkan. Sebetulnya kalau mendengar terutama uraian Pak Paris Hutapea dan beberapa kawan yang lain, masyarakat kita sekarang ini adalah masyarakat anomi, normlessness. Dan Denny ini adalah salah satu hasil atau kreasi dari masyarakat yang anomi. Itu kalau saya melihat demikian. Hanya sangat disayangkan kedudukan sebagai wamen dan statusnya sebagai guru besar itu membuat dia menyampaikan pernyataan-pernyataan, kalau saya berpendapat Twitter atau apapun itu hanya mekanismenya saja. Saya persilakan supaya saudara dari NTT itu baca buku De Lag en het Recht karangan Pitlo. Ya toh. Baru bisa bicara tentang hal-hal seperti itu. Ya. Jadi begini, Denny mengeluarkan pernyataan yang bagi saya sebagai mantan pendidik, pernyataan-pernyataan itu sama sekali, saya tidak mau memakai brengsek atau jelek, tidak bermutu. Itu tidak boleh. Kalau dia sebagai guru besar pernah membaca, saya tidak tahu sudah dibaca apa belum, legal ethics dan professional ethics di samping code of ethics dari pengacara, dia tidak akan ngomong seperti itu. Saya mau mengingatkan pengacara-pengacara muda saja supaya jangan asbun. Asbun itu gak baik itu. Apalagi ngomongnya begini keadaan berubah ngomongnya lain. Itu adalah pelacur intelektual. Menurut saya begitu. Nah, saya tidak tahu ya karena Denny pernah belajar di luar negeri. Apakah dia pernah membaca legal and professional ethics? Karena legal and professional ethics di seluruh dunia praktis sama. Ada sedikit variasi tapi tidak banyak. Karena di Amerika sistem Anglo-Saxon, di Indonesia itu sistem kontinental. Ada satu hal Pak Gani yang perlu kita pikirkan. Karena ini suatu masyarakat yang sudah seperti anomi. Coba kita lihat kalau kita baca koran. Tiap hari ada kebakaran, tiap hari ada pembunuhan, tiap hari ada macam-macam. Kan sudah serba tidak benar masyarakat kita ini. Jangan-jangan Denny ini dibisikin oleh siapa tidak jelas bagi saya. Seperti orang main bola sodok. Kalau Pak Gani tahu bola sodok itu, mau ditujukan ke sini, bolanya dilarikan ke sana, dipukulkan kembali sini. Dan menteri kita ini kan bekas advokat juga. Dan saya ada dapat bahan dari ada advokat yang terkenal di sini. Oce Kaligis. Itu bahan-bahan ada pada saya. Dan saya dengar dari banyak. Kok bisa menteri itu tiba-tiba bilang, Denny bicara itu sudah betul. Betul tuh dalam konteks apa? Dan untuk apa dia mengatakan seperti itu? Bahwa di kalangan pengacara ada Dr. Jekyll and Mr. Hyde, itu bukan rahasia Pak. Saya bisa kasih sama Pak Karni laporan-laporan yang saya terima dari masyarakat dengan foto dari Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Nanti saya berikan kepada Bapak fotokopi itu. Sekarang tuh masalahnya begini menurut hemat saya. Kalau masing-masing ya, saya terutama mau beritahu kepada yang muda-muda ini. Gitu. Kalau saya dengar mereka omong tuh saya senang, tapi kadang-kadang saya sedih.
Nah, kenapa saya harus pakai bahasa asing? Sayang, Mangkudilaga tidak hadir kalau dia pertanyakan saya, tapi waktu revolusi di mana? Itu pertanyaan yang konyol. Karena ibu saya waktu zaman kolonial mempunyai sekolah taman siswa. Setelah Belanda datang ditahan 3 bulan. Setelah saya mau daftar di sekolah Belanda ditolak. Lah kok bisa ada orang seperti Hakim Agung yang seperti itu ngomong begitu. Itu mulutnya harus dicuci dengan Pepsodent. Jadi begini Pak, bahwa saya bisa bicara Belanda lancar dan Inggris lancar itu karena otodidak. Sampai pun jadi guru besar tamu bicara, kasih kuliah dalam bahasa Belanda. Ini supaya Benny Mangkudilaga itu tahu. Ya toh. Apa orang tidak di Jogja, di tempat lain lalu bukan Republikan? Saya kira itu. Haji Agus Salim otodidak 7 bahasa. Jadi begini Pak, menurut hemat saya, itu kalau dikatakan tadi itu crime, breeds crime, itu sudah wajar. Oke, kalau kita di sini di Indonesia itu kan semua melihat ke atas kan ya. Kepala ikan yang sudah busuk itu ya terus sampai ke bawah, termasuk Denny juga sudah busuk. Jadi saya pikir masalah ini sebetulnya bisa kita perpanjang. Saya sudah baca juga ceritanya Yusril di koran Republika. Juga saya pikir kalau begitu dokter yang mengobati seorang koruptor juga koruptor. Yang saya pertanyakan bagaimana koruptor-koruptor itu kalau kasih uang buat rumah-rumah ibadah itu bagaimana itu nanti itu. Apa Tuhan juga bisa disuap? Ini kesalahan penafsiran seorang yang menamakan diri pakar hukum money laundering. Pak, zaman Pak Harto hampir tidak ada orang yang ambil hukum tata negara. Baru sekarang ini ramai semua orang ambil hukum tata negara. Itu mengapa? Ya, karena waktu zaman Pak Harto tidak berani orang berbicara. Gak ada guna zaman itu. Nah sekarang ini semua orang lebih mengambil perdata, apalagi pidana, ya gitu kan, dan money laundering. Saya kira kalau kita mau pakai teknik-teknik yang baru, jangan lupa lex posteriori, derogat legi priori, dan masih ada banyak lagi. Jadi kita di sini bukan mau memperjuangkan kepintaran kita. Tiap orang yang bicara di sini supaya ada hati nuraninya yang berbicara. Integritas itu yang paling dipentingkan oleh Jakarta Lawyers Club. Kalau tidak, saya tidak mau datang lagi Pak di sini. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Pada waktu saya mulai mengajar tahun 59, Ruhut Pohan mungkin belum lahir, termasuk Denny ini. Ini kan anak-anak ingusan kemarin. Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya. Pertama-tama saya mau mengingatkan Profesor Denny. Dia kan sudah S3, jangan-jangan jadi S-teler. Pada waktu saya mulai mengajar tahun 59, Ruhut Pohan mungkin belum lahir, termasuk Denny ini. Ini kan anak-anak ingusan kemarin. Saya mau mengatakan kepada Profesor Denny, jangan bikin afleidingsmanoeuvre. Afleidingsmanoeuvre itu ialah mengalihkan perhatian. Dari zaman Pak Harto, masuk keluar penjara itu sudah biasa. Mana itu menteri yang dulu saya pernah kritik itu, sudah tidak ada lagi itu orang. Jadi saya mau mengatakan kepada semua, jangan suka pakai nama Tuhan, pakai nama Allah, pakai nama segala macam itu. Ya, terus ada pepatah, maaf aja saya terpaksa pakai pepatah bahasa asing. Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya.
bisa tahun ini, bisa tahun 2014 atau sesudah itu, nanti kita lihat. Orang-orang seperti Benny Karman ini yang ngomongnya itu saya lihat di televisi itu, dia dengan Ruhut itu mendampingi Nasaruddin. Saya kan ikut dari dulu ngomongnya itu, ini orang-orang ini tidak punya rasa malu. Rai gedek. Nah, orang-orang ini yang tadi ngomong tuh mulutnya bau. Coba sekali-sekali Anda cium mulutmu itu, kalau tidak bau baru Anda bicara jujur. Kalau bau itu berarti tidak jujur, terlalu banyak makan uang haram. Pak Karni, ada dua ahli hukum kebetulan dari Belanda, termasuk saya mau kritik seorang Esteller juga, profesor beberapa waktu yang lalu bicara di TV One tentang masalah tabrakan. Ya toh. Ini polisi ini kan sudah rusak. Ya. Dua orang itu, yang satu Profesor Dr. Leo Polak dengan disertasinya setebal begini, dan yang satu tuh Herman Bianchi, seorang ahli kriminologi. Mereka menulis begini singkatnya, strafrecht is een slecht recht. Hukum pidana itu adalah hukum yang jelek. Nah, bayangkan hukum yang jelek ini kalau dipegang oleh orang yang tidak bermoral, rusaklah hukum ini. Termasuk para pengacara juga yang menyalahgunakan kepandaian mereka. Ya. Jadi bukan bulat, Pak. Dari tadi tuh saya tidak tahan bau busuk. Profesor, coba sebutkan satu kebohongan yang telah kami katakan. Sebutkan satu kebohongan yang telah kami katakan. Saya bertanya kepada Anda sebagai jangan profesor. Debat saya sudah katakan pada Pak Karni, saya tidak mau debat dengan para politisi atau para politikus. Ya, berarti Anda menyebarkan kebohongan. Bukan malam ini, sejak semula. Saya kan kenal dia kan debat dengan itu, dalam itu. Waktu di masa-masa yang lalu itu, yang menulis buku itu tentang gurita Cikeas itu. George. Iya. Ya toh. Anda belajar lagi lah, baru debat dengan saya. Pak Karni, ada ungkapan hoogmoed komt voor de val. Kesombongan itu berarti kejatuhan sudah dekat. Ya. Saya pikir terpaksa saya harus kemukakan mengenai masalah polisi ini, karena tadi saya dengar itu ya. Polisi ini sebetulnya tidak melindungi rakyat, malahan pagar makan tanaman. Contoh di Pamekasan, itu rumah milik seseorang, bertahun-tahun lamanya polisi tidak mau mengembalikan, meskipun Mahkamah Agung sudah memberi putusan en kracht van geweest, putusan mengikat. Di Medan, polisi seperti pagar makan tanaman, mengantar orang untuk mengusir si pemilik rumah. Saya berharap dua ungkapan ini didengar oleh Kapolri, ya toh, supaya, atau kalau dia mau dengar, gunting kumisnya dulu, kasih baik-baik. Begini Pak, ini sudah pukul 11, ya toh. Saudara Ruhut kan masih ingat, dia pernah bilang itu saya, tapi sudah pikun, nanti saya kirim ambulans. Ayo, betul apa enggak? Nah, lalu orang tanya kepada saya tapi jawabnya apa? Saya bilang tidak perlulah, orang seperti Ruhut itu kalau saya jawab, harga diri saya jatuh. Tetapi karena didesak termasuk harga diri saya juga jatuh kalau ini nantang saya. Si Pohan ini orang Batak kan begitu kan. Saya hanya mau mengatakan kepada mereka, the twee praten als een kip zonder kop. Keduanya itu bicara seperti ayam tanpa kepala. Terima kasih. Oke.